Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah. Jamaah salat subuh ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala wonten enjang menika kula panjenengan sami tasih dipun Allah kempalaken di dalam salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah ini untuk sama-sama melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, melaksanakan salat subuh dengan berjamaah terutama yang kakung ini. Kemudian juga bisa bertolabul ilmi, kita bermuwajah pada bagian. Insya Allah ini semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita melangkahkan kaki dari tempat kita masing-masing menuju ke tempat ini sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mudah-mudahan bisa kita ambil hikmahnya. Shalawat salam pun tansah terucurah limpahaken kagem junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat-sangat kita harapkan syafaatnya di hari akhirat kelak. Jemaah, supaya tidak ngantuk ya, saya tadi sebelum kesini sudah menyiapkan apa yang bisa dibawa gitu ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan ada hadiahnya ya, supaya tidak ngantuk. Jadi bisa perhatikan apa yang disampaikan. Jangan lihat nilainya ya Pak, jangan dilihat dari nilainya, tapi ini sebagai semangat untuk kita sama-sama berlomba-lomba dalam kebaikan. Jamaah syarikumullah, yang pangapunten, sudah di tarikh keberapa sekarang? Ada yang bilang 16 atau mungkin 17 bulan Zulhijjah. Jamaah haji kita itu mulai kemarin tanggal 22 Juni itu sudah mulai ada yang kondur, betul ya Pak? Masya Allah. Kita doakan sama-sama ya, mudah-mudahan hajinya mabrur, mudah-mudahan Allah berikan kelancaran sampai kondur ke rumah, bertemu dengan keluarganya. Dan kita doakan pula Pak, kita yang ada di sini yang belum berkesempatan pada tahun ini untuk bisa berangkat haji di tahun-tahun berikutnya. Amin, Allahumma amin. Kemudian melaksanakan umroh ya, Insya Allah. Mudah bagi Allah ya, mudah bagi Allah untuk membarakatkan kita ibadah haji maupun ibadah umroh. Kemudian juga yang tidak sempat berangkat ke tanah suci juga yang masih ada di tanah air, mudah-mudahan ibadah di 10 hari pertama bulan Zulhijjahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahibul kurban diterima ibadah kurbannya, para panitia kurban yang sudah bersusah payah menyelenggarakan ibadah kurban itu dijadikan timbangan pemberat amal yaumul hisab kelak. Kemudian yang kebagian daging kurban mendapatkan keberkahan, mendapatkan barokah dari daging kurban yang dikonsumsi. Amin, Allahumma amin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali saya mengingatkan walaupun 10 hari di bulan Zulhijjah sudah lewat, 10 hari awal. Walaupun kemudian hari raya Idul Adha sudah lewat. Walaupun kemudian hari-hari tasyrik pun juga sudah lewat. Betul nggak Pak? Tapi saat ini kita masih berada di salah satu di antara bulan-bulan haram. Di salah satu di antara bulan-bulan yang disucikan di dalam Islam. 3 bulan berturut-turut adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian Muharram. 1 bulan yang nyempil agak mencar adalah bulan Rajab, sahih bulan Rajab ya. Jadi hati-hati, kita masih ada di bulan-bulan haram. Tetap kita tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap juga kita hindari semaksimal mungkin untuk melakukan kemaksiatan, melakukan dosa-dosa ya. Karena apa? Karena di bulan-bulan haram, di bulan disucikan ini juga tentunya ada nilai lebihnya ya.
Jadi jangan lalai kita bahwa ternyata kita masih berada di bulan haram, salah satu bulan yang disucikan di dalam Islam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, dan juga nanti mudah-mudahan kalau cukup waktunya kita belajar juga dengan pada nabi-nabi yang lain, suri toleran kita. Bahwa setidaknya Pak sering disampaikan ya, sudah dimulai dari ibadah kurban, mulai sebelum Zulhijjah mungkin, bahkan tentang kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail beserta keluarganya ini banyak disampaikan. Tapi kesempatan pagi ini setidaknya saya akan menyampaikan 4 yang bisa kita ambil teladan, walaupun tidak terbatas pada 4 ini insya Allah, tentang Nabi Ibrahim dan keluarganya. Yang pertama jamaah, bahwa ternyata Nabi Ibrahim itu yang bisa kita ambil hikmahnya adalah Nabi Ibrahim itu ternyata suami yang setia. Nabi Ibrahim itu suami yang setia. Kita bisa belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama adalah bagaimana kesetiaan seorang suami. Jemaah, di dalam Al-Quran itu ada 2 nabi yang sampai dengan usia sepuhnya itu belum dikaruniai putra. Sinten Pak? Nabi Ibrahim, satu lagi Nabi Zakaria alaihissalam. Sampai usia sepuhnya, pernikahan sudah berusia bertahun-tahun, tapi belum dikaruniai putra. Bayangkan, berarti ujian belum berputra di usia pernikahan yang sudah lama, itu ternyata bukan ujian biasa. Bahkan di Al-Quran itu ada 2 nabi, dan kisahnya disebutkan berulang-ulang. Berarti ini bukan ujian biasa. Mudah-mudahan di antara saudara-saudara kita yang sudah menikah bertahun-tahun, tapi belum dikaruniai putra, mudah-mudahan Allah berikan ganjaran atas kesabaran mereka. Mudah-mudahan juga Allah berikan jalan keluar sehingga bisa mendapatkan keturunan, melanggengkan generasi. Ternyata ini bukan ujian biasa. Nah jamaah, kalau kita belajar makna kesetiaan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak ada kemudian Nabi Ibrahim itu mengeluhkan kondisi istrinya. Siapa? Istrinya Ibunda Sarah. Tidak ada mengeluhkan, apalagi sampai berniat menceraikan, kan enggak. Nabi Ibrahim tetap setia. Bahkan kemudian Ibunda Sarah sendiri yang malah mengusulkan supaya memperistri Ibunda Hajar. Leres gitu? Iya, Ibunda Sarah sendiri yang mendesak Nabi Ibrahim untuk memperistri Ibunda Hajar. Yang notabene Ibunda Hajar ini adalah khodimah di keluarga mereka. Ya, pelayan di keluarga mereka. Ada kisah tersendiri tentang bagaimana Ibunda Hajar ini dihadiahkan oleh Raja Mesir kepada keluarga Nabi, kepada Ibunda Sarah, insyaallah. Tapi kita tidak bahas ini ya. Raja Mesir yang hobinya mengambil istri orang ya. Hobinya mengambil istri orang, menggoda Ibunda Sarah itu cantik sekali loh. Ibunda Sarah itu cantik sekali. Raja Mesir itu kemudian berniat untuk mengambil ya. Itu kebiasaan penyakit kalau ini ya. Penyakit raja waktu itu sukanya mengambil wanita yang sudah memiliki suami. Dia beranggapan bahwa berarti kalau sudah diperistri orang itu berarti ada kelebihan di wanita ini. Alhamdulillah. Nah, kemudian lanjut ke Ibunda Hajar. Ibunda Sarah menyarankan untuk mendesak Nabi Ibrahim untuk memperistri Ibunda Hajar. Sebuah pernikahan yang tentu saja sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dari rahim Ibunda Hajar inilah kemudian lahir Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian dari Nabi Ismail terus turun-temurun kemudian sampai dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Nah, jemaah, Nabi Ibrahim disarankan atau didesak oleh Ibunda Sarah untuk memperistri Ibunda Hajar. Sudah barang tentu kan karena Nabi Ibrahim sangat baik kepada keluarganya. Tentang kesetiaan tadi sudah tidak diragukan lagi ya. Sampai usia, ada yang mengatakan belum berputra itu sampai usia 86 tahun. 86 tahun, Pak. Beberapa literatur saya temukan 86 tahun. Ada yang mengatakan 90 tahun, wallahu alam ya. Barangkali ini juga perbedaan antara perhitungan Syamsiyah dan Qamariyah ya, betul ya Pak? Syamsiyah dan Qamariyah itu selisihnya berapa tahun? Setiap berapa tahun sekali selisih 1 tahun? Berapa, Pak? Selisihnya 11 hari dalam 1 tahun ya. Dalam 1 tahun itu 10 sampai 11 hari. Artinya setiap 30 tahun sekali itu berarti selisih 1 tahun. Setiap 30 tahun sekali berarti itu selisih 1 tahun. Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu usianya ketika sedo 63 tahun. Berarti ketika dihitung dengan tahun Syamsiyah masih sekitar mungkin 61 mungkin ya. 63 tahun sedonya Nabi Muhammad itu dalam kalender Hijriyah, dalam kalender Qamariyah. Nah, jemaah,
Ibunda Sarah memberikan penawaran sudah barang tentu Nabi Ibrahim adalah suami yang baik, semua yang pengertian, suami yang memenuhi hak-hak istri. Insya Allah. Ini yang pertama, kita belajar kesetiaan seorang suami. Kemudian yang kedua yang kita pelajari, kita bisa ambil ibrah dari Nabi Ibrahim alaihissalam adalah bahwa Nabi Ibrahim itu selalu melibatkan anaknya dalam aktivitas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Melibatkan anak dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak, sayang sama anak, mencintai anak itu sudah fitrah ya. Pasti ya orang tua itu ya. Tapi hati-hati, cinta yang berlebihan bahkan sampai kebablasan itu apa yang anak inginkan, kemudian sampai menabrak aturan-aturan Allah, itu justru malah merugikan orang tuanya. Allah berfirman di dalam Quran surat At-Taghabun itu, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya amwalakum, hartamu, wa auladakum, dan anak-anakmu adalah fitnah, adalah ujian. Wallahu indahu ajrun azim. Dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Kadang-kadang diuji dengan anak ini luar biasa. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam, bayangkan kita lihat, jarang bertemu dengan putranya. Nah, kisahnya kan ditinggal di Mekah itu bersama Ibunda Hajar. Jarang bertemu putranya. Tapi ketika bertemu, sekalinya bertemu, aktivitas-aktivitas ketaatan yang dikerjakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aktivitas-aktivitas ketaatan kepada Allah yang kemudian muncul. Jarang bertemu, sekali bertemu kemudian meninggikan bangunan pondasi Ka'bah. Jarang bertemu kemudian diuji oleh Allah dengan harus disembelih. Jarang bertemu kemudian dikisahkan ketika Nabi Ismail alaihissalam itu sudah beristri, Pak. Ini dari kisahnya ya. Kemudian Nabi Ibrahim mengunjungi rumah Nabi Ismail alaihissalam, dan kontrol Nabi Ismail tidak sedang berada di rumah. Yang ada istrinya. Istrinya tidak mengetahui bahwa yang datang ini adalah mertuanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian si istri ini tanpa tahu bahwa itu adalah ayah mertuanya, Nabi Ibrahim bertanya, bagaimana kondisi keluargamu? Ya, si istri ini kemudian menceritakan aib-aibnya, aib-aib keluarga. Kemudian Nabi Ibrahim berpesan, titip salam kepada suamimu, sampaikan kepadanya bahwa gantilah apa pesannya Nabi Ibrahim, gantilah palang pintumu. Betul. Setelah Nabi Ibrahim pergi, Nabi Ismail datang, tanya siapa yang datang? Tadi ada seorang laki-laki yang datang, kemudian dia berpesan untuk mengganti palang pintunya. Akhirnya Nabi Ismail Pak? Menceraikan istrinya, ya Allah. Sampai ada nasihat-nasihat tentang orang tua. Ini jangan kemudian diambil syariat itu ya. Wah, ternyata kalau salah satu hikmahnya Pak, Bu, jangan bermudah-mudah untuk mengumbar aib. Jangan bermudah-mudah untuk mengumbar aib keluarga kepada orang yang tidak kemudian memberikan solusi gitu ya. Kecuali kalau ada konsultan keluarga gitu ya. Jangan bermudah-mudah untuk mengumbar aib keluarga. Nabi Ibrahim berpesan seperti itu. Kemudian kita mengambil aku tak niru Nabi Ibrahim ketika ada mantu. Saya belum punya mantu. Mantuku kemudian mengumbar aib keluarga, diceraikan saja, jangan ya. Di Nabi Muhammad pun tidak mencontohkan yang seperti ini. Bahkan kita sehendaknya sebagai orang tua juga jangan terlalu mencampuri urusan rumah tangga anak-anak kita. Ada salah hikmah. Kembali kepada kisah Nabi Ibrahim tadi, bahwa Nabi Ibrahim itu selalu melibatkan anaknya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang tua zaman sekarang pun harusnya bisa melakukan seperti itu. Pak, anak-anak kita diajak ke masjid bersama, diajak tilawatul Quran bersama. Ketika ibadah kurban kemarin, ini nak hewan kurban kita, Masya Allah, diajak aktivitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kecil gitu ya di masjid, kadang-kadang di masjid lain banyak sekali yang kemudian ramai sekali itu. Anak-anak kecil yang di masjid, Masya Allah. Kebanyakan juga karena ayah-ayahnya tidak mendampingi mereka semua ada di masjid. Jadi masalah ini di banyak masjid itu terjadi masalah ini. Anak-anak kecil yang kemudian ramai sekali karena tidak ada yang memandu, tidak ada yang membimbing. Nah, orang tua harusnya, ayah-ayah terutamanya ketika di masjid harus memperhatikan kondisi anaknya. Yang kedua Pak, kembali saya ulangi. Yang pertama, belajar tentang kesetiaan seorang suami. Yang kedua, Nabi Ibrahim selalu melibatkan anaknya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga jemaah, ini yang paling khas dari Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Nabi Ibrahim itu selalu mendoakan anaknya. Banyak doa-doa di dalam Al-Quran itu yang kaitannya dengan keluarga dan juga
kaitannya dengan anak keturunan itu paling banyak keluar itu dari lisan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan sebelum anak lahir Nabi Ibrahim sudah berdoa, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku anak yang soleh. Nabi Ibrahim mendoakannya, mendoakan anaknya. Nabi Ibrahim juga berdoa, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku Rabbi ja'alni muqim, orang yang tetap menegakkan sholat, dan juga keturunanku. Wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, terimalah doaku. Bayangkan, Nabi Ibrahim berdoa supaya anak keturunannya, anak dia sendiri, Nabi Ibrahim sendiri, dan kemudian anak keturunannya tetap melaksanakan sholat. Apalagi kita, Pak, sekelas Nabi Ibrahim aja berdoa seperti itu, apalagi kita yang harus lebih layak berdoa yang seperti ini kan. Kita tidak tahu sepeninggal kita itu anak kita tetap melaksanakan sholat atau enggak. Banyak orang yang tua yang mengeluh gitu ya. Kemudian anaknya susah diatur, diajak sholat ke masjid pun tidak mau, diajak majelis ilmu tidak mau. Tapi alhamdulillah kalau remaja masjid, Baitur Rahman ini alhamdulillah ya. Lihat kalau ada aktivitas ada Ramadan atau Idul Kurban, masya Allah remaja masjidnya. Ada yang orang-orang tua yang kemudian, ya Allah, kok anak-anakku sepeninggalku, apakah mereka masih tetap melaksanakan sholat? Nabi Ibrahim banyak berdoa, kemudian mendoakan Baitullah, mendoakan negeri Mekah itu negeri yang aman. Betul ya? Betul, negeri Mekah negeri yang aman. Akhirnya sampai diserang oleh Raja Abraha pun untuk menghancurkan Ka'bah, tidak bisa. Banyak rezeki-rezeki mengalir dari buah-buahan. Masya Allah, di negeri Mekah itu buah-buahan apa yang tidak ada. Masya Allah, yang dulunya tanah tandus, tanah gersang, sampai sekarang makmur seperti itu, buah-buahan apapun ada di sana. Berkat doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ini yang menjadi ciri khas Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau kita tanya, apa tuh resepnya Nabi Ibrahim kok bisa mendidik anak sampai seperti itu? Jasad mungkin jarang bertemu, tapi lisannya senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keberlangsungan hidup anak-anaknya. Senantiasa mendoakan anak. Yang keempat, Nabi Ibrahim mengutamakan Allah di atas segalanya. Mengutamakan Allah di atas segalanya. Ini resep yang keempat yang bisa kita ambil hikmah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahwa kalau sudah untuk Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim lebih mengutamakan dibanding keluarganya, bahkan dibanding anaknya sendiri. Bahkan dibanding dirinya sendiri, bahkan ya, sampai berhadapan dengan rezim penguasa waktu itu harus dibakar di dalam nyala api. Kemudian puncaknya kemudian harus menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam. Masya Allah, kalau tidak mengutamakan Allah, tidak mungkin beliau bisa melaksanakan seperti itu. Jadi jemaah, 4 ini yang bisa kita ambil ibrah. Dari yang kesetiaan seorang suami, kemudian melibatkan anak dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendoakan anak, dan kemudian yang keempat, Nabi Ibrahim mengutamakan Allah dibanding yang lain. Kalau kita sudah mengutamakan Allah, maka Allah yang akan melebihkan cinta kita kepada keluarga kita. Allah yang akan menjaga keluarga kita, Pak. Lawang Allah yang Maha berkuasa atas segala sesuatu, pasti Allah yang menjaga. Dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian kita masih belajar tentang bagaimana keluarga, ayah dan anak. Di dalam Al-Quran, Pak, di dalam Al-Quran itu, Quran yang 30 juz itu, Quran yang 114 surat itu, Quran yang berapa ayat, Pak? Al-Quran, Pak? Ayat yang bisa jawab dapat hadiah. Al-Quran itu berapa ayat jumlahnya? Wah, mulai ada perbedaan. 6.000? 6.000 berapa? Masya Allah ya, kaum muslimin aja jumlah ayat Al-Qurannya ada apa? Dulu waktu SD, Pak. Waktu SD itu saya dikasih tahu guru saya itu jumlah Al-Quran SD atau SMP gitu ya. Jumlah Al-Quran itu 6.000, jumlah ayat Al-Quran itu 6.666 gitu. Betul, pernah dapat seperti itu, Pak? 6 gitu. Ternyata ini salah bau besar, luputnya bau banget itu. Panjangnya pernah nyoba ngitung, Pak? Serius. Yang bisa jawab dapat hadiah. Depannya sama, 6, belakangnya juga sama, 6. Betul itu, kata yang dulu kata 6.600. Tapi tengah-tengahnya beda. 6.000? 6.600? 65, bukan satu. 6.635. Enggak, depannya 6, belakangnya 6. Wis dibedek aja, Pak. Subhanallah. Wah, ini masalah ini ya, kaum muslimin. Belum pernah nyoba ngitung. Saya kalau sama murid saya itu pernah gitu ya. Berapa murid itu dari surat Al-Fatihah 7, Al-Baqarah berapa sampai An-Nas itu 6. Di total, Pak, ketemunya adalah
Ini kalau orang yang cerdas itu sudah mulai googling. Kalau bawa HP jumlah ayat Al-Quran Mbah Google itu luar biasa. Tapi kalau tabayun kita Pak ngitung, jumlahnya itu 6.236. 6.236 236 ya. 6236. Kok kemudian bisa dibilang 6.666 tuh sisanya ngambil ayat dari mana gitu loh ya. Subhanallah ya. Salah ini kalau 6.236. Pak, dari 6.236 itu kisah Nabi siapa yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran? Masya Allah, kisah Nabi Musa. Dapat hadiah ya Pak? Oh enggak Pak, enggak ada bocorannya. Walaupun tetanggaan, walaupun satu RT sama beliau, tapi enggak ada bocoran. Betul. Terus ya Pak, Nabi Musa, kisah Nabi Musa alaihissalam yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Tapi saya tanya berikutnya, kisah Nabi siapa yang paling baik di dalam Al-Quran? Bukan Nabi Ibrahim, bukan Nabi Muhammad. Sinten? Siapa yang jawab Nabi Yusuf? Masya Allah. Dan saya Pak MC. Jangan pilih yang mana? Ini apa ini Pak? Masa saya? Ini aja nih. Betul. Siapa yang bilang Nabi Yusuf itu kisah yang terbaik? Sinten yang ngendikan? Al-Quran sendiri, Allah sendiri yang sudah menyatakan bahwa itu adalah kisah yang paling baik. Bahkan satu surat full itu surat khusus menceritakan kisah Nabi Yusuf. Surat apa namanya? Ya surat Yusuf, betul ya. Surat keberapa? Nah, surat keberapa? Ayo ikut. Surat keberapa surat Yusuf itu? Surat 12, Masya Allah, sahih. Saya tidak ngasih bocoran loh. Tadi tidak ada janjian loh Pak ya. Surat 12. Alhamdulillah. Ahsanta. Masalah ini ya. Masalah lagi nih. Pak. Surat pertama dalam Al-Quran surat apa Pak? Al-Baqarah, bener tuh ada yang bilang Al-Baqarah tadi. Surat pertama Al-Fatihah. Kedua baru Al-Baqarah. Tadi kedengeran Al-Baqarah. Al-Baqarah yang dua. Ketiga Ali Imran 4. An-Nisa 5. Al-Maidah 6. Mulai macet. 6. Al-An'am mirip-mirip 6, Al-An'am 7, Al-A'raf 8, Al-Anfal Sahih 9, At-Taubah 10. Betul. 10 Pak. Ya Allah. Insya Allah ya, kita nama-nama surat dalam Al-Quran aja. Kalau nama-nama ikan mungkin apa? Banyak yang tahu mungkin ya. Atau mungkin Mas yang di belakang. Cristiano Ronaldo itu nomor punggung berapa Pak? Ya Allah, anak-anak kita itu lebih hafal nomor punggung pemain bola daripada nomor surat Al-Quran ya. Subhanallah, ini muskilah ini ya. Astagfirullah. CR7 gitu ya, 7 tahun. Memang betul yang disebutkan kisah paling baik di dalam Al-Quran adalah kisah Nabi Yusuf. Allah berfirman di dalam surat Yusuf itu, ayat yang ketiganya Allah berfirman, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal qur'ana wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Nahnu naqussu 'alaika. Kami ceritakan, kami kisahkan kepadamu. Munya siapa? Nabi Muhammad alaihissalam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW, kami kisahkan kepadamu kisah yang paling baik, ahsanal qasasi. Ahsanal qasas, kisah yang paling baik. Bahkan satu surat itu full isinya tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Insyaallah ya. Itu kalau dibikin serial itu, film itu, Masya Allah luar biasa itu. Dari sejak lahir, dari sejak masa kecilnya gitu ya. Bayangkan siapa ayahnya Nabi Yusuf? Nabi Yakub alaihissalam punya berapa putra? 12 Pak. 12 putra itu sing 10 beling. Betul ya Pak? Beling itu bahasa Surabaya. Ngapunten nih Pak, ini cara Surabaya akhirnya. Beling ya, Inggrisnya juga bilangnya. Yang dua yang menurut ya Nabi Yusuf dan kemudian saudaranya yang satu ibu Bunyamin. Yang 10 ini bahkan punya permufakatan jahat untuk menyingkirkan Nabi Yusuf. Bahkan sampai berniat untuk membunuh, bahkan menyingkirkan ya.
Sampai akhirnya disingkirkannya dengan cara dimasukkan ke dalam surga. Bayangkan 10 ini nuwakal yang dua ini. Awake dhewe anak loro, telu anak, 2 anak, 3 karena masih sambat gitu ya. Ya Allah, anakku. Nabi Yakub itu seperti itu. 10 anaknya yang bahkan berniat menyingkirkan Nabi Yusuf itu. Nah, saya mengambil di ayat yang ke 24 ya. Ketika Nabi Yusuf itu digoda oleh Zulaikha itu. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih kadzalika linasrif anhu as-su'a wal fahsya'a innahu min ibadinal mukhlasin. Pak, dalam ceritanya itu kan ketika Nabi Yusuf digoda oleh Zulaikha, wa hammat bihi wa hamma biha, kata Allah. Zulaikha itu berkehendak kepada Nabi Yusuf, dan sebetulnya wa hamma biha, Nabi Yusuf itu juga berkehendak kepada Zulaikha itu. Nama Zulaikha enggak disebutkan di dalam Al-Qur'an ya. Nama Zulaikha enggak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Satu-satunya nama wanita yang disebutkan di dalam Al-Qur'an itu siapa? Maryam. Tapi sayang hadiahnya sudah habis ya. Maryam. Satu-satunya nama wanita yang disebutkan di dalam Al-Qur'an itu cuma Maryam, ibunda Maryam. Selainnya cuma Imro'ah. Siapa? Imro'ah Fir'aun, Asia itu Imro'ah Fir'aun. Istri siapa? Istri. Tapi nama yang disebut satu-satunya wanita adalah Maryam. Zulaikha pun tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Ketika Nabi Yusuf digoda oleh Zulaikha itu, Nabi Yusuf pemuda yang paling ganteng saat itu. Zulaikha itu juga wanita yang paling cantik saat itu ya, subhanallah. Masya Allah ya. Bayangkan, Nabi Yusuf juga laki-laki yang normal ya, laki-laki yang normal. Ketika mendapati wanita cantik, ya ada hasrat juga disebutkan di dalam Al-Quran, wa hamma biha. Tapi kemudian Allah berikan laula ar-ra'a burhana rabbih, sekiranya Nabi Yusuf tidak melihat burhan. Apa burhan itu? Tanda. Sekiranya tidak melihat tanda burhana rabbih, tanda dari Rabbnya. Ini saya Nabi Yusuf juga ya, terjadi yang tidak diinginkan itu ya. Yang diinginkan yang tidak diinginkan itu. Terjadi itu perbuatan itu, tapi Nabi Yusuf melihat burhan. Nah, jemaah, bayangkan Nabi Yusuf berada di negeri asing, jauh dari keluarganya. Ayahnya Nabi Yakub adanya di Syam, sementara Nabi Yusuf itu kan adanya di Mesir waktu itu ya. Sudah diangkat menjadi anak di keluarga Mesir, jauh dari keluarga, kemudian digoda oleh istrinya penguasa yang sangat cantik, kemudian dia dalam tekanan, dalam paksaan, semuanya tertutup. Bayangkan, segala sesuatu mendukung untuk itu ya. Tapi kemudian ada burhan. Nah, ini juga tidak lepas dari peran ayahnya. Kembali yang dititik beratkan adalah hubungan antara ayah dan anak. Syekh Muhammad Al-Amin bin Muhammad Al-Mukhtar Asy-Syinkiti dalam kitab tafsirnya Adwaul Bayan itu menyatakan, apa tuh burhannya Allah itu? Tanda dari Allah itu apa tuh? Disebutkan, beliau mengutip beberapa ulama, salah satunya Mujahid radhiyallahu anhu, Mujahid berkata, ra'a surata Yaqub alaihissalam fil jidar. Nabi Yusuf itu melihat surah itu apa? Bukan surat ya, pakai surah itu gambar, surah itu bayangan. Ra'a surata Yaqub alaihissalam fil jidar. Nabi Yusuf melihat surah, melihat gambar, melihat bayangan ayahnya Nabi Yaqub alaihissalam fil jidar, di tembok, di dinding, di jidar. Melihat bayangan ayahnya. Ternyata burhannya itu adalah bayangan ayahnya. Dalam keterangan ulama yang lain, Muhammad bin Sirin radhiyallahu anhu fi qaulihi, dalam menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, laula an ra'a burhana rabbih, beliau berkata, mithla, seolah-olah baginya Yakub alaihissalam itu menggigit 2 jarinya, kemudian berkata, Nabi, enggak diterangkan nih jari yang mana yang digigit ini. Nabi Yakub, bayangan surah tadi, gambar Nabi Yakub, bayangan Nabi Yakub alaihissalam itu menggigit 2 jarinya, kemudian berkata, Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim Khalilur Rahman. Yusuf bin Yakub bin
Yakub bin Ishak dulu. Yusuf bin Yakub, Yakub bin Ishak, Ishak bin Ibrahim, Ibrahim Khalilur Rahman. Bayangkan ini 4 generasi Nabi semua ya. 4 generasi ini Nabi semua. Khalilur Rahman, ismuka maktubu fil anbiya. Namamu itu sudah tercantum di dalam nama-nama para nabi. Jadi seolah-olah gambar atau bayangan Nabi Yakub berkata, Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim Khalilur Rahman, ismuhu, namamu sudah tercantum dalam nama-nama para anbiya. Dan kamu mau melakukan perbuatan amal-amal orang bodoh ini. Kalau pinjam istilahnya Rocky Gerung gitu. Dan kamu mau melakukan perbuatan orang dungu seperti ini. Bayangkan, Pak. Nabi Yusuf melihat burhan tanda dari Allah itu seperti bayangan siapa yang muncul? Bayangan ayahnya. Ini menunjukkan bahwa sudah dari kecil Nabi Yusuf sudah dididik oleh ayahnya sedemikian rupa. Sehingga kita ketika melihat bayangan seperti itu, udah berpaling kemudian berpaling. Wah. Setidaknya ada 2 hikmah di kisah ini. Yang pertama, Pak, dalam kehidupan kita itu ya, ada 1 titik pasti pernah terjadi dalam kehidupan kita. Ada 1 titik di mana kita akan menghadapi dilema seperti ini. Dicupu apa enggak, diambil, tapi jangan kemudian sok kegeeran, dikurung sama perempuan cantik itu enggak ya. Maksudnya apapun itu, entah makanan, entah harta, entah jabatan, entah kemudian sesuatu yang kemudian ini haram atau halal, pasti itu Pak dalam kehidupan kita. Tak terusno apa enggak, tak cupu apa enggak, tak ambil apa enggak. Pasti ada seperti itu. Kita harus mengambil yang ini atau kita tinggalkan. Ini yang syubhat aja seharusnya bisa kita tinggalkan, lebih-lebih yang haram. Yang kedua, bahwa ini bagaimana seorang ayah itu mendidik. Sampai akhirnya Nabi Yusuf berpaling karena didikan ayahnya. Saya masih ingat dulu Pak, pesan ayah saya, Allah yarham itu ya. Pokoknya ini awake dhewe gak salah. Pokoknya kalau kita benar gitu ya. Ojo wedi, jangan takut. Lek awake dhewe gak salah, gak nglakoni salah, gak usah wedi. Dulu ayah saya paling ingat dulu berkata seperti itu. Suatu ketika dulu di zaman Orde Baru itu kayaknya kok enggak pernah ada hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha itu beda hari. Leres gitu, Pak. Bolong ya, waktu itu saya masih SD atau SMP gitu ya. Kayaknya gak tahu betul. Ya, mungkin karena keterbatasan ilmu ya, kok bareng-bareng terus ya. Tapi suatu ketika kemudian qadarullah hari rayanya itu berbeda ya, antara 2 ormas yang besar itu yang berbeda. Terus karena kami berada di lingkungan yang tidak mayoritas waktu itu, berangkat sholat id duluan itu. Saya waktu itu karena masih lugu gitu, roto-roto agak-agak kemudian budal enggak. Tapi kata bapak saya, dewi enggak salah, enggak usah wedi sudah. Masya itu saya ingat. Jadi kalau kita tidak melakukan kesalahan selama kita masih berada dalam kebenaran, enggak usah takut. Jangan takut. Itu saya ingat sekali. Belajar dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam dengan ayahnya Nabi Yakub. Bagaimana kemudian peran seorang ayah itu mendidik anaknya. Yang pertama tadi kita belajar Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kemudian yang kedua Nabi Yusuf mendapat didikan Nabi Yakub alaihissalam. Dan kemudian yang terakhir jemaah. Yang berikutnya adalah bahwa seorang anak dengan ayahnya. Kembali ayah dengan anak. Sewaktu kita masih kecil dulu kita kan selalu merengek, pengen minta digendong gitu ya, pengen digendong ayah kita atau orang tua kita. Kemana-mana kepinginnya ikut gitu ya. Betul ya Pak? Tanjungnya masih kemutan waktu masa kecil dulu ya. Masya Allah, masa-masa masih ada orang tua, masih ada ayah, masih ada ibu. Seiring berjalannya waktu, orang tua mengajari kita untuk mandiri. Betul ya Pak? Bukan berarti orang kita tidak sayang dengan kita ya. Tapi orang tua ingin mendidik kita untuk mandiri. Sampai akhirnya kita betul-betul bisa mandiri. Betul-betul kemudian kita bisa apa-apa bisa melakukan sendiri. Kemudian bahkan kita semakin dewasa, bisa mendapat penghasilan sendiri, menikah, dan sudah sepenuhnya tidak bergantung kepada orang tua. Tapi kemudian kondisinya berbalik, Pak. Orang tua yang justru kemudian banyak membutuhkan anaknya dengan bertambahnya usia. Orang tua semakin lemah. Orang tua semakin kembali menjadi anak-anak gitu ya sifatnya ya. Ya Allah. Pak,
Betapa bersyukurnya orang yang masih bisa mendapati orang tuanya, bisa berbakti kepada orang tuanya. Bayangkan, di setiap fase-fase kehidupan itu Allah menjanjikan pahala yang luar biasa. Seorang ibu yang kemudian melahirkan anaknya setara dengan jihad fisabilillah, betul? Iya. Seorang ayah yang kemudian menafkahi anaknya, menafkahi keluarganya, Masya Allah, itu juga pahalanya luar biasa, betul Pak? Tapi kemudian seiring berjalannya waktu justru kemudian berbalik. Ketika anaknya sudah mandiri, kadang-kadang orang tua yang membutuhkan anaknya. Di masa fase-fasenya ini, Allah memberikan pahala yang luar biasa. Tapi kemudian jemaah, ketika kondisi itu berbalik, ada orang-orang yang tidak kuat. Ada orang-orang yang tidak kuat. Yang tidak kuat ini biasanya Pak, orang tua mendidik anaknya, orang tua merawat anaknya, atau anak merawat orang tuanya Pak. Anak merawat orang tuanya, betul ya Pak? Subhanallah. Pengennya kan kalau sudah berkeluarga, punya pasangan, hidup suami, hidup dengan istri gitu ya, kemudian dengan anak-anaknya. Istri juga bersama suaminya, bersama anak-anaknya, menikmati hidup bersama keluarga. Tapi kemudian qadarullah ada yang diizinkan oleh Allah, ada yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada ayahnya di situ mungkin, ada ibunya di situ mungkin yang harus mereka rawat. Ada rasa ada ketidaknyamanan karena harus merawat orang tua, betul ya Pak? Orang tua sudah sepuh, kadang-kadang kalau ngendikan itu ya sudah mulai pikun. Kalau ngendikan itu kadang menyakiti perasaan, harus dibopong, harus digendong. Ketidaknyamanan yang muncul. Tapi ketidaknyamanan itu justru berasal dari orang yang dulu melahirkan mereka. Ketidaknyamanan itu berasal dari orang yang dulu menafkahi mereka. Tidak nyaman rasanya. Tapi tidak nyaman dari orang-orang yang dulu yang pernah berjasa besar bagi mereka. Subhanallah. Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang masih bisa bersabar menghadapi orang tua ya, kalau ditakdirkan untuk bisa merawat orang tua. Bahkan menutup pertemuan kita pagi hari ini, Nabi Muhammad SAW itu sampai bersabda, celaka. Sekali lagi celaka. Sekali lagi celaka dalam hadis riwayat Imam Muslim. Celaka, sekali lagi celaka, sekali lagi celaka. Sampai 3 kali, Pak. Siapa yang celaka itu? Orang kafir, penyembah berhala, pelaku zina, pembunuh dan seterusnya. Bukan. Ternyata dalam hadis ini yang disebutkan celaka adalah celakalah, kata Nabi. Celakalah mereka yang mendapati orang tuanya berusia lanjut. Celakalah mereka yang mendapati orang tuanya berusia lanjut, salah satu atau keduanya, tapi itu tidak bisa menjadikan jalan dia untuk masuk ke dalam jannah. Celaka, kata Nabi. Orang yang mendapati kedua orang tuanya berusia lanjut, salah satu atau keduanya, ayahnya atau ibunya, tapi kondisi seperti itu tidak bisa menyebabkan dia masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan berbakti kepada orang tua itu adalah jalan surga yang paling tengah, betul ya Pak? Berbakti kepada kedua orang tua itu sampai kapan, Pak? Sampai mereka wafat? Sampai mereka wafat? Anda. Sampai kita yang wafat, Pak. Berbakti kepada orang tua itu sampai kita yang meninggal. Orang tua wafat, apa masih putus kita cara berbakti kepada orang tua? Enggak, masih bisa ya. Sampai kita yang wafat tuh, sampai kita yang ajal kita sampai ajal menjemput kita. Setidaknya kita masih bisa berbakti kepada orang tua yang sudah wafat. Apa dengan cara mendoakannya, memohon ampunan untuk mereka. Bahkan disisihkan ada siksa kubur itu ya, ada malaikat yang menyiksa di dalam kubur itu. Kemudian sisa kuburnya itu berhenti. Malaikat itu berhenti menyiksa. Ditanya, kok berhenti, kenapa? Bagaimana aku bisa menyiksamu sementara anakmu di dunia memohonkan ampun untukmu? Memohon ampun untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Memohon ampun, mendoakan orang tua kita. Yang kedua apa, Pak? Yang masih bisa kita lakukan untuk orang tua kita? Bersedekah atas nama orang tua. Ya, bersedekah, mewakaf atas nama orang tua, bisa mengalir pahalanya juga. Dan yang ketiga adalah menyambung silaturahmi dengan keluarga yang dulu sering dikunjungi juga oleh orang tua kita. Pak, Bu, kalau kita mengunjungi kerabat-kerabat
ayah kita atau kerabat-kerabat ibu kita. Seenggaknya kemudian kan yang muncul adalah, oh bapakmu dhisik ngene, ibumu dhisik ngene. Masya Allah, kebaikan-kebaikan yang kemudian terucap itu, Masya Allah. Itu ya setidaknya ya. Mendoakan, bersedekah atas nama beliau, atas nama mereka, kemudian bersilaturahmi dengan kerabat-kerabat yang dulu orang tua kita masih memiliki hubungan kerabat dengan, apalagi dulu sering dikunjungi oleh mereka. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami sampaikan ini sedikit. Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Allah dan janganlah sekali-kali kita termasuk orang-orang yang ragu. Wonten kelenta-kelentenipun dalam nyuwun pangapunten itu murni dari saya pribadi. Allah dan Rasulnya terbebas dari kesalahan. Aku qouli hadza bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.